Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Welcome back. Salam merinding bareng saya dalam podcast horor Mr. K. Oke. Selamat malam pendengar sekalian, pendengar yang budiman. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mau menceritakan cerita dari temannya sepupu saya. Jadi sepupu saya ini kan tinggal di BSD Tangerang Selatan juga bersama dengan saya. Beda rumah sih udah, sekarang sih beda rumah. Tapi dulunya itu dia udah tinggal di sini tuh udah lama, di mana di Tangerang Selatan itu udah lama. Bahkan pencetus saya pindah ke Tangerang Selatan dari Kebayoran Lama ke Tangerang Selatan itu karena dia yang sudah duluan tinggal di sini. Jadi menginisiasi saya, terutama keluarga saya, terutama mendiang almarhum ayah saya untuk berpindah hijrah dari Kebayoran Lama Jakarta Selatan ke BSD Serpong Tangerang Selatan. Oke. Singkat cerita, dulu Desi ini tinggal di ini masih desa ya. Daerah sini itu masih desa. Namanya desa, kepala desa dulu, masih kepala desa juga ininya. Ada namanya Kampung Dukuh di dalam. Sebenarnya sih ada nama kampungnya, cuman saya nggak mau ngomong. Ini nama julukannya aja karena di dalam kampung saya ini, daerah saya ini dulunya banyak pohon dukuh sama kecapi, jadi kita bilangnya Kampung Dukuh ya. Kampung Dukuh Dalam. Sebenarnya saya juga ada di Kampung Dukuh juga, cuman Kampung Dukuh Luar kan. Kalau di Desi ini nih Kampung Dukuh Dalam namanya. Singkat cerita, Desi tinggal di sana. Ada mendiang almarhum ibunya. Dulu ibunya masih hidup ya. Bapaknya, adiknya masih umur 4 tahun. Sedangkan si Desi ini udah kelas SD kelas 5-6 lah pokoknya. Itu rumahnya Desi itu kan sudah permanen ya, sudah. Sedangkan di pinggir itu tuh masih asri. Masih banyak kebun, masih banyak pohon kecapi, pohon nangka, pohon duku, pohon sukun. Berbagai macam pohon itu masih banyak di sana. Jadi kanan kiri depan belakangnya itu tetangganya itu nggak rapat. Jadi masih nggak lain dengan sekarang ya. Sekarang tuh udah rapat, udah banyak kontrakan, udah banyak klaster. Kalau dulu tuh masih jalan setapak, ada kebun, ketemu kebun pisang, ketemu pohon sukun, ketemu pohon rambutan, pohon mangga, pohon apa, pokoknya asri banget deh. Sedangkan tetangganya dia tuh di belakang 10 meter, kanan 5 meter, ke kiri yang agak deketnya itu paling cuman 4 meter ya, 5 meter 4 meter itu tuh udah paling deket. Depannya lagi jauh ke sana tuh sekitaran 15 meter gitu. Jadi masih renggang lah, ada banyak space lahan kosong dan kebun-kebun pada saat itu. Ini singkat cerita, rumahnya Desi itu kan permanen.
ya seperti rumah biasa lah ya, rumah-rumah kampung biasa yang udah dibangun dengan batako, dengan bata gitu ya. Nah di belakangnya ini ada tetangganya dia itu tuh kebetulan teman satu SD-nya juga. Nah itu rumahnya mohon maaf semi permanen lah ya, permanen tapi masih pakai bilik karena dia ini kan sudah lama di sini, jadi kita nyebutnya sih akamsi gitu ya. Anak kampung sini udah lama, udah pokoknya dia udah pribumi sini lah gitu. Sedangkan si Desi ini kan notabene adalah pendatang. Singkat cerita ya kita sebut saja namanya tuh Andi ya. Laki-laki nih. Kita bicara Andinya dulu nih. Andi ini anaknya agak lumayan bangor, tukang ngebolang. Bayangkan di kelas 6 yang sama dengan si Desi ya. Kelas 6, kelas 5. Itu dia udah sering pergi ke layar tancap, ke dangdutan. Pokoknya setiap ada acara hiburan di kampung sini, dulu sini masih banyak layar tancap, dangdutan itu tuh masih ada, masih banyak. Lenong lah. Itu dia nggak mau ketinggalan. Selalu dihadirin, selalu dia datang, bahkan pulangnya tuh sampai larut malam. Udah diwanti-wanti sama orang tuanya. Pokoknya boleh ke hiburan, ke tontonan boleh. Tapi ingat waktu, pulangnya jam 10 atau enggak paling malam-malamnya tuh jam setengah 11. Dah itu wanti-wanti dari orang tuanya. Ya namanya orang bangor ya, namanya anak nakal, anak liar lah ya kita nyebutnya, bukan nakal, ya nakal-nakal anak-anak gitu ya. Ya tetap aja, bahkan di suatu hari, ini kita mulai ya, di suatu hari dia ini pulang jam 12, bahkan udah lewat, hampir setengah 1. Singkat cerita dia tuh pulang. Pas pulang, di rumahnya dia itu kan ada balai besar ya di depan. Jadi ibunya si Andi ini jualan nasi uduk juga, ketan, gorengan dan segala macam lah, pokoknya toko warungan. Nah kalau malam ya udah kan tutup ya kan, bukannya lagi besok pagi sampai menjelang siang dia udah gitu. Tapi di situ ada balai, jadi orang-orang yang membeli nasi uduk makan ngiras ya, makan di situ tuh makannya di balai gitu. Singkat cerita dia tuh udah ketok-ketok pintu, tok, bu, Andi pulang, assalamualaikum, Andi pulang. Gak ada jawaban. Ya udahlah kan, namanya juga orang tua ya udah pada tidur ya kan, udah nggak kedengeran lah, dia mau gedor-gedor apapun juga nggak akan kedengeran gitu. Wah udah tidur nih. Ya udahlah mau nggak mau di mana ya, udah nyampe rumah nggak bisa masuk juga. Ya ada balai, ya udah tidurnya di balai aja lah. Biarin deh, keanginan malam-malam sekali-sekali ya, adem juga, asal nggak ada nyamuk aja gitu pikirnya gitu. Akhirnya dia mulai rebahan tuh di balai-balai situ. Nah rumahnya ini kan jarak 10 meter di belakang rumahnya si Desi ya. Rumahnya Desi itu terdapat pohon nangka besar. Nah di sini nih, di penglihatannya Andi, itu nangka apa ya gitu. Oh iya, nangka bungkusannya putih. Oh iya, nangka diimbu ya, nangka diimbu. Pikirannya dia itu nangka diimbu, nangka yang disekam agar cepat mateng. Tapi kok sebentar, kok kayak ada banyak ikatannya tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 loh. Ini nangkanya yang gede, apa nangkanya yang bertumpuk, atau apa ya? Tapi kok ini nggak wajar gitu. Ini pohon nangka atau pohon cempedak sih? Kan kita mikirnya kalau cempedak itu kan besar ya, manjang. Tapi nggak segede ini juga.
kok kayak menjuntai dari atas ke bawah itu tuh gantung di pohon nangka itu. Pas dia lihat sampai dihitung itu ikatannya sampai dihitung ada 6. Kok ada yang berbentuk kayak ikatan di kepala, kok ada yang berbentuk ikatan di dada, di bahu, di pinggang. Lah. Ini kok manjang kayak kaki ini. Astagfirullahalazim. Dah di situ si Andi histeris, nangis, takut, berusaha gedor-gedor lagi pintunya. Bu, assalamualaikum bu, Andi pulang bu, buruan buka. Ibunya buka tuh, ceklek buka. Ngomel tuh ibunya tuh. Ini jam berapa Andi? Lagi-lagi kan pulang malam lagi, lewat jam 12 lagi gitu. Nah di situ tanpa pikir panjang Andi minta langsung masuk. Bu aku masuk dulu deh bu gitu, ntar aku ceritain di dalam gitu. Udah akhirnya ini anak kenapa nih kok histeris, kok ketakutan gitu. Ya udah masuk dulu. Sudah masuk. Diceritakanlah itu ke ibunya. Malam itu juga. Bu, tadi di belakang rumahnya Desi bu, itu ada pocong. Astagfirullahaladzim, pocong gitu. Iya bu, ya awalnya sih Andi mau mulai tidur tuh bu. Udah diceritain lah tuh, mulai tidur tapi iseng ya namanya liar-liar gitu kan, dia ngelihat kanan kiri masih belum mau tidur, masih setengah mau tidur gitu untuk supaya dia cepat kantuk, dia kan lirak-lirik ngelihat kanan kiri gitu, iseng matanya itu tertuju ke pohon nangkanya Desi. Nah di situ dia ngelihat itu kok nangka gede banget bu, kan nggak masuk akal bu, nangka kok ada ikatannya 6 biji, udah lusuh. Saya kira tuh nangka diimbu, disekam, nggak taunya pas saya lihat ikatannya kok ada 6, ada yang nyerupain pala, nyerupain bahu, nyerupain pinggang, bahu. Itu kan kalau yang di badan dekat tangannya itu kan agak gede itu kan ya, agak manja, agak ngelebar ke kanan gitu, ke kanan kiri kan ya. Itu tuh nggak wajar bu, ternyata bukan cempedak, bukan nangka, tapi melainkan ya itu sosok pocong bu gitu. Ya di situ ibunya ya udah astagfirullahaladzim, ya udah nak cuci muka, sholat apa segala macam dah, terus baru tidur deh gitu. Nah singkat cerita ini kan besokannya si Desi sekolah. Nah kebetulan di sekolah kan mendiang almarhum ibunya Desi itu kan juga kebetulan ibu guru ya, guru SD setempatnya si Desi sekolah juga. Dan kebetulan juga si Andi ini juga sekolah di sekolah yang sama. Nah karena berhubung tetangga kan, loh kok si Andi kemana nih gitu, kok gak masuk. Ya udah akhirnya tanya sama si Desinya, nak si Andi kemana? Gak tahu bu gitu, kok gak masuk gitu. Yaudah ntar kita jenguk yuk, nengok gitu pas pulang sekolah nanti udah nyampe rumah gitu. Singkat cerita ya kan agak dekat ya nih ya, karena tetangga dekat kan, ada apa-apa pasti kan jenguk lah, nanya kabar atau apa kan. Gak mungkin dong karena tumen-tumenan nih kenapa ya gitu, penasaran juga gitu. Pulang sekolah bareng, mendiang almarhum ibunya Desi dengan Desinya pulang. Sampai rumah berkunjunglah ke rumahnya si Andi yang di belakang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu guru, si mendiang almarhum ibunya Desi ini panggilnya Bu Guru, sama tetangga-tetangga sekitar itu emang dipanggil Bu Guru karena emang dia seorang guru. Bu Guru gitu, masuk bu sini gitu. Iya nih mau nanyain si Andi kenapa tadi kok nggak kelihatan di sekolah gitu. Oh iya gini bu, si Andi tuh sakit, jadi semalam itu, nah ini saya mau cerita. Itulah diceritain lah itu dari ABC, dari dia pulang dari nonton layar tancap, tidur di mana balai itu, sebelum liar-liar tidur ngelihat belakang rumah Bu Guru tuh ada pohon nangka tapi ada Mr. P-nya, ada bungkusannya gitu. Masa sih bu, itu nangkanya lagi belum berbuah loh itu bu gitu. Ya iya itu disangkain si Andi nangka udah mateng, apa nangka yang belum dialap gitu, masih disekam, tapi ternyata kok bentuknya aneh, nggak taunya bukan bu, panjang juntai dari
dahan yang paling atas tuh ke bawah itu ke mana, ke batang yang besarnya itu gitu. Dan itu segede ukuran orang, Bu. Ya Allah, itu mah bukan nangka, Bu, itu ya itulah penampakan gitu. Ini makanya si Andi setelah itu shock kali, sakit gitu. Ya ampun, Bu, ya udah cepet sembuh, Bu, ya gitu. Ya dalam hati sih mikir si mendiang almarhum ibunya Desi ya, ibu gurunya ini mikir, waduh serem juga nih pohon nangka belakang gitu. Jadi cukup sekian itu aja ceritanya yang dari penuturan dari temannya sepupu saya yang bernama Andi itu ya. Namanya sudah disamarkan ya. Jadi saya nggak ngebuka nama aslinya. Sebenarnya ada lagi ceritanya selain dari Mr. P di pohon nangka itu. Ada ceritanya yang lain di seputaran pohon nangka belakang rumah Desi itu. Seperti apa? Stay tune terus. Jangan lupa simak, like, komen, share, dan subscribe. Malam-malam merinding, salam merinding bareng.